ini adalah sesuatu yang aneh yang masyarakat juga masih belum tahu tentang ini. Apa itu contoh? Godeknya itu dipanjangkan, sehingga ada kuncir juga di sini, panjangkan seperti itu. Kemudian mereka mengenakan topi, topinya itu seperti topi koboi gitu, warna hitam. Terus kemudian mereka juga mengenakan sorban, ya, sorbannya warna putih gitu, ada seleret-seleret hitamnya begitu kan, garis-garis hitam. Kemudian mereka juga sukanya begini, di depannya tembok ratapan, sambil membaca ini, sambil hiqamam taqim fahulla Muhammadin zadadi wa zari'i venut Yerusalem, sambil angguk-angguk begini, begitu. Nah, ini akan diulas oleh seorang pakar Yudaism, Ustadzah Etika Nur. Nanti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah di Kota Malang. Kami ada di altar, di teras dari Masjid Nurul Iman, Puncak Buring Indah, Kota Malang. Dan kebetulan, alhamdulillah, ada tamu yang spesial dari Jakarta, 2 orang, yakni Ustadzah Etika Nur, dan yang kedua adalah pencinta Yesus nomor 1 di Pulau Jawa, yakni Bu Indri, seorang mantan relawan misionaris dari Kristen Saksi Yehova. Dulu beliau adalah di Kristen Pantekosta, ya? Betel. Oh, bukan Pantekosta, tapi Betel. Betani, Manyarjo, Surabaya. Oh, Surabaya dulu. Oh, Masya Allah. Beliau dari Kristen Gereja Betel, kemudian Betani. Betani, Surabaya, Manyarjo, Surabaya. Manyar, ya. Manyarjo. Kemudian bertobat dan masuk menjadi misionaris dari Kristen Saksi Yehova. Kemudian beliau akhirnya banyak diskusi, berdialog, dan beliau convert. Beliau akhirnya pulang ke Islam. Alhamdulillah, para pemirsa, penonton yang kami muliakan, yang saya pegang ini adalah kitab yang berbahasa Ibrani, tapi menariknya atasnya adalah bahasa Arab. Ini merupakan sebenarnya adalah kitab suci yang di dalamnya memang tulisannya bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, ini kitab suci apa? Ini adalah kitab suci Alkitabul Muqaddas, yakni Bible atau Alkitab dari Kristen Koptik. Namun ini sebenarnya kenapa berbahasa Ibrani? Karena sumber asal dari Alkitab ini untuk Perjanjian Lama diambil dari naskah Torah, yakni bahasa Ibrani, kitab suci dari umat Yahudi. Termasuk ini adalah kitab berbahasa Ibrani, di dalamnya full bahasa Ibrani. Ini adalah panduan dari tata cara ibadah dalam umat Yahudi, dan ini kami dapatkan langsung dari Israel, dari tanah Yerusalem di sana. Kebetulan ini masih ada kive, ya, benda ini kive, ya, dan ini adalah untuk ditaruh di atas. Ya, untuk menutup ubun-ubun. Saya dulu pernah masuk ke sinagog. Kemudian para yang hadir di situ diperiksa oleh Rabai Yakov di sana, ditanya, oh ini nggak pakai kopiah, ya nggak pakai kopiah, tolong pakai ini. Dikasihlah give sama Rabai. Kebetulan alhamdulillah saya mengenakan kopiah warna putih ini, dan saya tidak perlu mengenakan ini karena untuk
menutup ubun-ubun. Dan ini adalah untuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke bait Allah, ya, begitu. Nah, ini adalah kitab sucinya orang Kristen, namun diambil dari kitab sucinya orang Yahudi. Nah, contoh ya untuk pembuktian. Di sini adalah kitab Bereshit. Kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Kalau bahasa Arabnya adalah At-Takwin, ya. Bereshit bara Elohim Ait Hashamayim. Nah, ini bahasa Ibrani, mengambil dari naskah milik Torah milik umat Yahudi. Namun ada satu hal, ya, ada satu hal yang menjadi persoalan. Umat Kristen mengambil kitab sucinya orang Yahudi, namun di dalam kekristenan itu berbeda sekali, sungguh berbeda sekali dengan di dalam Yudaism, di dalam ajaran-ajaran orang Yahudi. Sangat berbeda sekali. Di dalam umat Yahudi, Tuhannya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Umat Kristen, Tuhannya beda. Tuhannya Yesus. Yesus alaihissalam, seorang nabi rasul yang diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Sangat berbeda sekali. Nah, banyak sekali orang Kristen yang masih belum tahu tentang Yahudi. Nah, ini menjadi persoalan juga. Mengambil kitab sucinya diambil dari kitab suci orang Yahudi, tetapi orang Kristen banyak yang belum tahu juga tentang ilmu Yudaism. Isinya tanah. Isinya PL. Iya, tanah ini diambil dari tanah, yakni Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, orang Kristen sendiri banyak yang belum tahu tentang Yahudi, sehingga seperti katak di dalam tempurung, begitu kan? Merasa benar sendiri, namun belum tahu tentang inti dari ajaran Tanakh. Nah, Islam sendiri, umat Islam juga banyak yang penasaran tentang Yahudi. Banyak sekali umat Islam yang penasaran tentang Yahudi dan belum tahu tentang ilmu Yudaism, sehingga akhirnya penasaran dan coba-coba belajar tentang Yahudi, tentang Yudaism. Nah, sedikit kita akan mengulas tentang hal-hal yang pemirsa, para penonton sekalian, yang menjadi penasaran selama ini. Apa itu? Banyak sekali keanehan-keanehan yang sering kita lihat dari apa yang dilakukan oleh umat Yahudi, terutama di TV-TV, ya, di YouTube, di tontonan-tontonan yang sering kita lihat. Banyak sekali keanehan-keanehan yang kita lihat dari umat Yahudi yang menurut saya itu ini adalah sesuatu yang aneh, yang masyarakat juga masih belum tahu tentang ini. Apa itu? Contoh orang Yahudi mengenakan kuncir di sini. Ya. Jadi ini apa namanya ya? Kalau bahasa Jawanya, bahasa Ibraninya peat ya. Tapi kalau bahasa Jawanya itu godek ya. Godeknya itu dipanjangkan, sehingga ada kuncir juga di sini, panjangkan seperti itu. Jambang, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya jambang. Nah, kemudian mereka mengenakan topinya itu seperti topi koboi gitu, warna hitam. Nah, itu keanehan. Terus kemudian mereka juga mengenakan sorban, ya, sorbannya warna putih gitu, ada seleret-seleret hitamnya begitu kan, garis-garis hitam. Kemudian mereka juga sukanya begini, di depannya tembok ratapan, mereka sambil membaca ini, ya, sambil hiqamam taqim fahulla Muhammadin zadadi wa zari'i venut Yerusalem, sambil angguk-angguk begini, begitu. Hiqamam taqim fahulla Muhammadin zadadi wa zari'i venut Yerusalem, begitu. Nah, itu kenapa kok mengangguk-angguk begitu? Kenapa tidak ibadah dengan cara bersujud saja dan seterusnya? Nah, ini akan diulas oleh seorang pakar Yudaism, Ustadzah Etika Nur. Nanti akan
diberikan tambahan oleh misionaris pecinta Yesus nomor 1 di Pulau Jawa, Bu Indri. Kepada Ustazah Etika Nur, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul lagi di Masjid Nurul Imam ini ya. Ya. Saya akan membahas apa yang saya tahu ya tentang 3 keanehan ini. Sebenarnya kalau keanehan banyak karena tidak mungkin kita bahas semua di sini. Ya. Sebetulnya sesuatu yang dianggap aneh bagi kita tidak bagi mereka kan gitu. Ya, karena itu suatu tradisi, adalah tradisi mereka ya. Tradisi itu bisa karena perintah-perintah dalam tanah ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang ini ya. Kenapa dipanjangkan jambangnya gini ya, mereka menyebutnya sebagai peat. Jadi namanya dipanjangkan rambutnya. Nah, kalau orang-orang Yahudi ini yang memanjangkan rambutnya tidak semua tentunya, karena kan ada 3 golongan di Israel, ada 3 golongan Yahudi, ada yang golongan taat ya, yang patuh seperti ortodoks dan ultra ortodoks ya, ada yang sedang, ada yang tidak. Ya, ini yang punya patuh-patuh ini yang menggunakan peatnya. Ya. Sebetulnya peat ini adalah perintah, ada dasarnya ada perintah di dalam kitab mereka, di kitab Imamat. Kitab Imamat yang ayat 19 ayat 27 ya. Imamat 19 ya, itu sudah perintah dari sana, dari Hashem, dari Tuhan ya. Nah, perintahnya itu lo takifu peat ya. Lo takifu peat rosahem velo tashid et peat zekaneha. Jadi maksudnya janganlah kamu merusak rambut yang di sisi kepala. Peat. Jadi rosahem di sisi kepalamu, rosahem kalian. Jadi bahasa Arabnya kan rasun ya, rasun kalau nggak salah ya. Roksun. Jadi rosukum ya kalau rosahem ya. Jadi semuanya ada di perintah Imamat 1927. Jadi jangan kamu memotong rambut yang di sini pendek, kemudian jangan kamu merusak ininya, janggutnya. Jadi kalau mereka harus motong juga ada caranya. Jadi ada tata cara untuk memotong itu, nanti tidak akan saya jelaskan di sini ya, karena memang para rabi itu memanjangkan kumis, memotong janggut. Ya, memotongnya tidak sembarangan. Misalnya mereka harus memotong dengan gunting. Jadi ada cara-caranya memotong. Jadi kalau bahasa Indonesianya tadi janganlah engkau memotong rambut yang di sekitar tepi kepalamu, dan jangan engkau merusak ini rambut yang di dagu ya, namanya apa? Itu dasarnya itu, sehingga mungkin itu kategori sunnah ya. Nah, itu tergantung. Kalau ini kan perintahnya ada di Imamat. Imamat kan memang berisi banyak-banyak perintah ya. Nah, tergantung dari tadi ketaatannya. Kalau ini menganggap suatu perintah itu sebagai sesuatu yang harus, ya berarti mereka akan melakukannya ya. Jadi janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu tadi ya, berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Jadi tidak boleh sama sekali dihilangkan. Ini dasarnya ini kalau peat ya, ini namanya peat, rambut yang panjang ini namanya peat. Nah, kemudian kalau yang kedua, keanehan yang kedua sebetulnya ini sepertinya aneh ya. Itu yang anehan yang kedua adalah pakai talit. Mereka tuh kayak pakai kotak terus ada garis-garisnya itu. Yang kayak serbet. Kalau di dalam orang Islam itu bilangnya sorban, orang Indonesia ya, bukan orang Islam. Cuman kan kalau ditalikan, kalau ini kan kayak jumbai, maksudnya kayak dibiarkan aja. Kalau orang Yahudi terus ada jumbai-jumbainya. Nah, itu memang perintah itu ada di bilangan 15, bilangan 15 37 sampai 39. Jadi mereka juga perintah-perintah dalam Torah ini memang sesuatu yang mereka jalankan bagi orang-orang Yahudi yang memang pious itu memang yang taat ya, yang masih menjalankan tradisi-tradisi yang ada di Torah. Bisa dibacakan Bu Indri yang 19
Nih, permisi. 15. Nah, ini nih. Bilangan 15. Bilangan 15 ayatnya 37 ya. 37 sampai 39. 37 sampai 39. YHWH berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu harus dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah YHWH, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap YHWH. Ya, jadi itu dasarnya mereka juga melakukan itu karena ada perintah di Torah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, kenapa mereka suka manggut-manggut di depan tembok ratapan? Saya sempat baca komen seorang Kristen ya di waktu itu, sampai manggut-manggut kejedot pun mereka tidak akan datang karena Yesus itu yang Mesias yang sudah datang gitu loh. Kata orang Kristen. Ya, kata orang Kristen komennya, karena kan orang Yahudi selalu manggut-manggut di tembok itu. Jadi bagi orang Kristen kan Mesias itu Yesus. Ya, bagi orang Yahudi bukan, karena memang konsepnya beda ya. Cuma kalau kita uraikan panjang lah. Kita tahu bahwa tembok ratapan ini kan sebetulnya bait suci. Ya. Bait suci dia tembok keliling. Jadi di bait suci itu ada tembok keliling ya, yang mengelilingi. Ini bagian barat ini enggak didestroy, enggak dirusak. Jadi dulu atas perintah Titus kan semua dirusak bait suci. Semua dirusak, baik tembok kelilingnya, yang disisakan yang bagian barat ini, tepi barat, sehingga disebut tembok barat ya, Western Wall. Cuma kenapa disebut ratapan? Karena di situ kan memang mereka tentu saja sedih bait sucinya dihancurkan ya. Sehingga mereka juga ada puasa khusus pada saat dihancurkannya bait suci itu. Sama dengan kita, mungkin kalau Ka'bah sampai dihancurkan kan kita sedih ya, karena itu kiblat mereka. Dulu kita juga berkiblat ke sana ya, Baitul Maqdis ya, atau kita sebut dengan Haikal Solomo, atau mereka menyebutnya Bait Hamikdas, jadi bait suci. Nah, sebetulnya mereka tidak menghadap tembok terus meratap-ratap ke tembok, tidak. Itu kan bait suci mereka. Yang ada tinggal sisi barat yang utuh ya, yang utuh itulah yang mereka berdoa gitu di situ. Ya, kalau kita misalnya Ka'bah ya, insya Allah Ka'bah itu selalu insya Allah akan abadi. Ini seandainya, ini insya Allah tidak terjadi, seandainya sampai ada yang merusak Ka'bah, ya tetap kita menghadap sana kan. Karena itu arah kiblat. Karena arah kiblat, artinya tempat yang tempat representasi dari ibadah ya, pusat peribadatan lah, sama dengan bait suci itu representasi pusat peribadatan orang-orang Yahudi, sehingga walaupun tinggal tembok barat, mereka akan berdoa di sana. Kalau kita juga ngaji semua ya, kalau orang Islam ya, semua berdoa maupun mereka membaca apa yang ada di dalam kitab suci mereka ya sambil menghadap tembok gitu. Jadi bukan karena mereka mengkultuskan tembok itu, tidak ya sebetulnya. Jadi kalau kayak banyak yang utamanya dibaca kitab Mazmur, karena Mazmur itu sebetulnya mirip madah bakti kalau orang-orang Katolik ya, sering dibaca ya, selain mereka sembahyang ya. Nah, kemudian itu ya, saya kira ya yang saya jelaskan keanehan-keanehan. Kalau keanehan tentu banyak, tetapi kan memang kita bahas sebagian kecil. Tapi mereka selalu ada dasarnya. Kalau nggak ada di Torah, ya mereka ada di Talmud. Mesti perintah itu ada dasarnya semuanya. Ya, jadi sekarang silahkan kalau mau dilanjutkan yang dari saya itu tiga hal ya, sudah saya jelaskan ya, tentang peat, kemudian talit, kemudian mereka menghadap ke tembok ya kalau berdoa. Ya, baik, kita lanjutkan Bu Indri, monggo Bu Indri bisa melanjutkan untuk memberikan
deskripsi, penjelasan kepada pemirsa, para hadirin semuanya yang biasanya memang penasaran tentang Yahudi, keyahudian atau Yudaism, keanehan-keanehan yang selama ini kita tonton itu kenapa sih, ngapain sih, dan lain sebagainya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Judaism memang Tuhannya satu, ya. Dari kitab Kejadian 1 ayat 1 itu disebutkan di dalam bahasa Ibrani ada bara Elohim, ya. Jadi Bereshit bara Elohim et hasamayim. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu yang menciptakan langit dan bumi hanya satu, mung siji ora ana liyane maning. Dadi anger wis disebut mung siji mutlak absolut ora ana liyane maning, ya orang nana Bapa, orang nana Anak, orang nana Roh Kudus, ya donge. Tapi kan itu kan Judaism, mung siji orang nana liane maning. Jadi cuma satu, nggak ada lainnya lagi. Tuhan itu cuma satu dalam perspektif Judaism. Dan Islam juga kan, perspektif Islam juga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cuma satu. Nah, tetapi anehnya memang mungkin saudara-saudara kita kekristenan sudah menyalahartikan ayat yang tadinya semula sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya satu, tetapi diartikan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ya. Itu terserah saja perspektif kekristenan, ya. Tetapi kita berbicara tentang akar dari kekristenan sebenarnya dari Torah Perjanjian Lama namanya kalau di kekristenan itu sudah melenceng dari arti yang semula dimaksudkan di sana, ya. Ayatnya sangat banyak sekali, ada Ulangan 6 ayat 4 juga Sema Israel, ya, Adonai Elohenu Adonai Ehad juga. Tuhan itu hanya satu, Ehad, ya. Ahad itu cuma satu, ya, nggak ada lainnya, orang analiane maning. Nah, tetapi yang aneh memang sebenarnya Kristen, ya. Kalau Judaism sih memang sudah dari dulunya nenek moyang tiga agama samawi sebenarnya. Judaism itu jadi ya dengan tata cara tradisinya memang seperti itu. Ada manggut-manggutnya, ya kan, ada tata cara ibadahnya dia goyang-goyang begini, ya. Nah, itu tetapi Kristen ini tidak mengikutinya. Seperti wanitanya, kalau di Judaism itu kan wanita tidak ada dia punya bagian di dalam ibadah, semuanya laki-laki, nggih. Seperti Muslim, Islam juga begitu, imamnya pasti laki-laki. Nah, jadi maka dari itu kalau kita lihat kekristenan dari mesianik, ya, Ibu Rita Wahyu selalu dia memakai kerudung. Nah, itu penampakan Kristen Ortodoks atau mesianik juga dia memakai kerudung. Nah, tetapi Kristen ini yang melanjutkan dari agama Judaism, dia tidak mentaati untuk menggunakan kerudung, ya. Tetapi saksi Yehova kalau perempuan sudah berbicara tentang Bible, saksi Yehova juga memakai kerudung. Tapi itu kalau di hadapan laki-laki. Jadi untuk menghormati bahwa perempuan itu menudungi kepalanya, seperti di Korintus disebutkan wanita harus menudungi kepalanya. Nah, itu seharusnya Kristen seperti itu. Jadi kalau meneruskan dari Judaism itu seharusnya perempuan memang memakai kerudung. Jadi Islam dalam hari ini sudah meneruskan sesuai dengan aslinya dari Judaism, seluruh wanitanya menggunakan kerudung, ya. Jadi kalau untuk saksi Yehova memang ketika perempuan berkhotbah di sekitarnya ada laki-laki, mereka menggunakan kerudung, ya. Nah, dan Ibu Rita Wahyu juga sudah menggunakan kerudung, sudah sesuai dengan Judaism. Tapi yang tidak sesuai ketuhanannya, Ustadz. Jadi ketuhanannya yang tidak sesuai karena
ketuhanan yang dari Judaism hanya satu, kekristenan menambahkan jadi ana liyane maning, ana ramane, anake, ana Roh Kuduse. Sedangkan di Wahyu 3, saya mau kasih dulu Yohanes 20 ayat 17. Jadi aku njaluk tulung karo Maria jere Yesus. Njaluk tulung ya Maria kengana maring sedulur-sedulurku. Aku arep bali nanggone ramane Inyong karo ramane Kok. Terus karo bali nanggone Allah Inyong karo Ale Rika. Ya, Rika karo Kok pada baik ya kamu ya. Pada lengkap juga ya. Ya, jadi ramane Kok, ramane Rika, ramane Nyong. Nah, itu Yesus tuh mengatakan bahwa bapaknya dia itu Allahnya dia gitu loh. Jadi Yesus mengatakan aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, dan aku akan kembali kepada Allahku dan Allahmu. Jadi dia minta tolong Maria supaya kasih tahu ke saudara-saudaranya seperti itu. Nah, itu kan sudah satu ayat saja sudah menunjukkan bahwa Yesus punya Rama, punya Bapa. Yesus punya Allah, alai nyong karo alai Kok pada baik, ramane nyong karo ramane Kok pada baik. Nah, itu bahasa Jawa Banyumasan ya, dari tempat saya tuh jelasnya seperti itu. Tapi ya itulah kekristenan ya, tidak mengambil dari asli arti daripada arti dari Bible yang sesungguhnya. Sebenarnya di Perjanjian Baru semuanya tidak ada sih yang mentuhankan Yesus, tetapi memang kekristenan mengartikannya dengan Tritunggal. Demikian. Jadi Judaism itu adalah akar dari segala pengajaran. Seharusnya Kristen juga akan mengikuti Judaism seperti Islam sudah mengikutinya dengan benar pada tempatnya. Begitu, ya. Ustaz. Baik, alhamdulillah kita akhiri materi pada siang hari ini, dan tentunya banyak orang bertanya, terutama banyak orang Islam juga bertanya, boleh nggak kalau kita masuk Yahudi? Pertanyaan itu adalah pertanyaan umum yang tersentak di dalam hati orang-orang muslimin ya, yang belajar tentang perbandingan agama. Perlu diketahui bahwasannya Judaism atau Yahudi itu adalah ajaran yang dulu memang pernah ada. Itu pernah ada. Ajaran itu resmi ada, dan itu adalah nabinya adalah Nabi Musa, termasuk Nabi Musa, dan mengajarkan tentang ketuhanan untuk menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Ibaratnya Anda pernah tahu tentang koin 1 sen, 2 sen? Apakah itu uang itu adalah uang palsu? Tidak. Uang itu adalah uang resmi. Ada dan pernah ada, cuman uang itu sudah expired dan sudah digantikan dengan uang yang baru. Uang apa? Sekarang uang rupiah yang kita pegang selama ini nih, ada uang rupiah ya. Kalau kita ada uang rupiah yang baru-baru sekarang, nah itu saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Ini adalah uang rupiah. Ya, uang rupiah yang sekarang berlaku di zaman ini. Nah, kalau kita menggunakan uang rupiah ini untuk belanja ke minimarket, ke pasar dan seterusnya, boleh nggak? Boleh, ya. Dan itu kita akan dapat barang, kita dapat beras, kita dapat minyak, dapat gula dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan uang yang lama tadi itu, uang sen ya, 1 sen, 2 sen, atau uang rupiah zaman dulu. Ada uang rupiah zaman dulu, tahun-tahun 80, tahun 70. Boleh nggak kita beli pakai itu? Apakah ditangkap? Tidak akan ditangkap, karena kita tidak termasuk memalsukan uang rupiah. Cuman itu tidak berlaku untuk digunakan belanja pada zaman ini, pada zaman sekarang, karena uang itu sudah
temponya sudah berlalu. Seperti Yudaism, Yahudi, itu ajaran itu sudah pernah ada, dan banyak sekali penyelewengan setelah ditinggalkan oleh Moshe Rabbeinu, Nabi Musa. Kemudian berlanjut ya, banyak sekali penyelewengan. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerus ajaran dan risalah para nabi sebelum-sebelumnya. Rasulullah adalah nabi yang terakhir, Rasulullah yang terakhir sebagai penyempurna dan melanjutkan risalah dari Nabi Musa untuk menuhankan kepada satu-satunya Allah yang benar. Dan ajarannya sekarang adalah ajaran yang sempurna. Kitabnya adalah kitab Al-Quran, perjanjian yang terakhir. Demikian kita akhiri. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. Allah, masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Boring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah pembicaraan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.